Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsa Mardu, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga tahun 2023. Kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret tahun 2024. Nomor pokok saya 2390024955146 dan nomor UKG saya 202100278336. Adapun mata pelajaran yang saya akan laksanakan pada hari ini adalah mata pelajaran fisika pada materi pokok listrik statis kelas 1 semester genap, alokasi waktu jam 8 sampai jam 9.30. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sekalian, sebelum mengawali proses pembelajaran pagi ini, saya silakan ketua kelas wali kiram untuk mengajak teman-teman sekalian untuk perhatikan dan berdoa. Silakan. Jadi ya, jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Untuk memulai pelajaran, marilah kita baca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak sekalian, setelah berdoa, saya akan mengecek dan memeriksa kehadiran anak sekalian. Silakan angkat tangannya ya dan menyebut hadir ketika hadir ya. Oke? Ahmad, Alif, ada Pak. Hanan, itu, Ahmed, Lili. Kita mengawali proses pembelajaran pagi hari ini. Saya mengajak anak sekalian untuk melatih pernapasan, ya, untuk melatih keseimbangan tubuh kita agar kita lebih bisa fresh menerima pelajaran selanjutnya. Oke, silakan tutup mata, tarik nafas dalam-dalam, tutup mata, tarik nafas dalam-dalam dan buang perlahan-lahan. Oke, dan pikirkan pada hari ini bahwa dengan belajar kita bisa meraih kesuksesan. Oke? Fisika? Kurang keras semangatnya. Fisika? Oke, kali ini sebelum memulai pembelajaran seperti biasanya, Bapak akan melakukan proses pretest awal untuk mengukur kemampuan kognitif anak-anak sekalian, ya. Semua sudah siapkan HP, silakan dinaikkan HP-nya terlebih dahulu. Oke, saya akan kirim linknya ke grup. Oke, baik anak-anak sekalian, sudah siap? Kita mulai pretestnya. Oke, 3, 2, 1. Di layar sudah ada sekitar 50% terjawab dari total keseluruhan. Ada Muhammad Akbar Ahmadnya. Pretestnya ada aku untuk yang pertama, ada Akbar, dan yang kedua tadi, yang ketiga adalah siapa tadi? Akbar, ya, luar biasa. Oke, kira kita bisa lihat hasil perolehan skornya. Urutan pertama ada Agung, ya, di dia
hasilnya. Kalau merah itu salah ya, musimannya yang merah ya, musimannya yang merah. Oke, sekarang itu tadi proses pretest kita. Baik, anak-anak sekalian, kali ini Bapak akan mencoba untuk mengaitkan antara materi dengan pengalaman keseharian anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, sebelum memasuki tahap materi kita adalah statis, sebelumnya saya ingin bertanya, pernahkah anak-anak sekalian pada saat mengalami televisi kalian, tiba-tiba televisi terasa ada yang menusuk? Pernah nggak? Nah, di sini nanti akan Bapak jelaskan apa yang terjadi, mengapa demikian. Oke, sebelum itu saya akan mencoba untuk mereview atau mengingatkan kembali materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya kita pernah mempelajari materi terkait masalah atom, ya. Terkait masalah atom. Atom adalah benda yang terkecil yang ada di bumi itu. Oke, ada yang bisa bantu Bapak menjelaskan kembali materi sebelumnya? Apa itu atom? Silakan Fikri. Baik, jadi atom adalah unit terkecil dari suatu kimia. Atom terdiri dari inti atom yang mengandung partikel bermuatan positif yang disebut proton dan partikel bermuatan netral yang disebut neutron. Di sekitar inti atom terdapat elektron yang bermuatan negatif bergerak dalam orbit. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat saudara Fikri. Tadi jawabannya diberikan oleh saudara Fikri sudah sangat jelas. Pada inti atom, ya, ada terdapat proton dan muatan neutral dan oke, baik anak sekalian, itu tadi yang telah disampaikan oleh teman kita saudara Fikri. Selanjutnya saya akan memberikan terkait edukasi untuk memberikan pengalaman bagaimana hubungan terkait antara apa yang kita pelajari terkait dengan dunia usaha dan dunia industri. Misalnya di dalam dunia usaha, pelaksanaan penggunaan listrik statis yang itu diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada mesin fotokopi. Listrik statis yang mengalir pada mesin fotokopi akan memberikan balik muatan, ya, baik yang bersifat muatan positif maupun negatif. Kedua muatan ini berdasarkan saling tarik menarik. Nah, tentunya bahwa mesin fotokopi memanfaatkan muatan positif untuk menciptakan gambar, ya, dari bahan-bahan yang hendak disalin. Kemudian buku kitab yang ada pada mesin fotokopi itu yang bermuatan negatif akan menarik dan menyalin sehingga kertas dapat terkopi dengan baik. Sampai sini paham? Kali ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak akan membagi ketiga aspek tujuan pembelajaran kita, yaitu aspek afektif atau yang kita kenal bahwa aspek sikap. Untuk sikapnya, anak sekalian, tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan proses pembelajaran ini, ya, anak-anak sekalian dituntut untuk mampu bisa bekerja sama, ya, berpikir kritis, mandiri, bergotong royong, dan tentunya dibutuhkan kolaborasi yang baik antara sesama teman kelompoknya. Yang kedua, untuk aspek pengetahuan melalui kegiatan pengamatan, anak-anak sekalian mampu memahami bentuk-bentuk gejala listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, melalui kegiatan pembelajaran ini, anak-anak sekalian mampu menghitung, ya, besar muatan listrik dengan menggunakan rumus Coulomb dengan baik dan benar. Selanjutnya, untuk aspek keterampilan, ya, sini penting, ada dua penilaian melalui hasil percobaan. Anak-anakku sekalian mampu membuktikan peristiwa gejala listrik terhadap perpindahan muatan listrik. Yang kedua, melalui hasil pengamatan dan percobaan, peserta didik mampu menyampaikan hasil pengolahan data dan mempresentasikan, ya, nanti mempresentasikan hubungan antara muatan listrik serta jarak antar benda terhadap besar gaya listrik tersebut atau yang disebut dengan hukum Coulomb. Oke, bagaimana? Sudah paham anak sekalian? Oke, baik. Tahap penilaian akan Bapak menjelaskan bagaimana tahap proses teknik penilaian kita pada proses pembelajaran hari ini. Yang pertama, saya sudah jelaskan tujuan pembelajaran. Untuk aspek sikap, ya, kita mulai menilai anak-anak sekalian mulai pada saat proses pembelajaran sampai berakhirnya proses kegiatan pembelajaran ini. Bapak akan dibantu oleh salah satu teman Bapak
Ibu Sri Marlina ya akan menjadi observer pada proses pembelajaran ini ya, untuk membantu Bapak melihat bagaimana anak-anak sekalian bisa memperoleh pembelajaran dengan baik. Dan untuk aspek keterampilan, Bapak akan melakukan proses penilaian ya, berkunjung atau ke masing-masing kelompok melihat bagaimana keaktifan anak-anak sekalian dengan mencapai tujuan pembelajaran kita. Dan untuk pengetahuan melalui soal-soal tadi, pretest, nanti kita akan melaksanakan yang namanya di akhir namanya post test ya. Di modulnya juga di LKPD-nya anak sekalian, nanti di situ ada soal juga ya yang akan diselesaikan dalam berbentuk uraian, tanya jawab, dan untuk menghitung dan menganalisis pada pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Oke, sekiranya cukup anak-anak sekalian, bisa dimengerti? Mulai pada proses fase awal ini adalah fase orientasi. Bapak akan memperlihatkan video dan silakan anak-anakku amati dan silakan didengarkan dengan baik. Oke? Nanti Zoom. Sebelum sekarang gosok-gosok sisir pada tangan yang kering. Dekatkan sisir tadi pada potongan tisu. Coba kita lihat apa yang terjadi. Ternyata kertas-kertas tersebut, Potongan kertas tisu terangkat ke atas. tisu menempel pada sisir. Baik, dari penjelasan video tadi, ada yang mau bisa jelaskan mengapa demikian bisa terjadi? Oke, silakan Syarif. Hal tersebut bisa terjadi karena sisir yang telah digosokkan ke tangan membuat muatan negatif dari tangan akan berpindah kepada sisir yang awalnya bersifat netral. Kelebihan elektron dari muatan negatif itulah yang menghasilkan adanya gaya tarik menarik dari sobekan tisu yang bermuatan positif. Gejala tarik menarik antara sisir dengan sobekan tisu itulah dinamakan dengan peristiwa listrik statis. Oke, beri tepuk tangan buat saudara-saudari. Baik, anak-anak sekalian, dari penjelasan yang dikemukakan oleh Syarif, kita akan melihat bagaimana penjelasan yang akan ditampilkan. Coba kita nonton video ini lagi. Silakan kita menjelaskan. Sebuah garis bersama potongan kertas yang disobek menjadi potongan kecil. Pertama, gosok-gosokkan penggaris ke rambut kalian. Kemudian, dekatkan ke potongan kertas kecil tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi, kertas kecil akan terangkat ke penggaris yang baru saja digosok-gosokkan. Kenapa bisa terjadi demikian? Berdasarkan video yang tadi, para anak sekalian sudah melihat bagaimana ya listrik statis itu bekerja ya. Selanjutnya saya ingin mencoba menanya kepada anak sekalian sebelum memasuki terkait apa itu muatan listrik lebih lanjut. Saya ingin bertanya dari penjelasan tadi, kalian kan melihat tadi mengapa listrik dapat bergerak? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Saudara Iman. Oke, listrik dapat bergerak karena memiliki suatu muatan. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita bisa melihat melalui video karena muatan tidak akan bisa terlihat secara kasat mata ya. Oleh karena itu Bapak akan memberikan sebuah penampilan melalui video tersebut berdasarkan hasil simulasinya. Oke, kita lihat video tersebut. Silakan disimak. Gaya kolom. Apa gaya kolom? Apa yang harus kita ketahui tentang gaya kolom? Simak video berikut ini. Terkait dengan sifat muatan listrik, ahli fisika asal Prancis Charles Augustin de Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Konsep yang ia temukan selanjutnya disebut dengan hukum Coulomb. Pada dasarnya, hukum Coulomb menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Dari hasil percobaan Coulomb,
dapat dinyatakan bunyi hukum kolom sebagai berikut. Besarnya gaya tarik menarik muatan listrik sejenis atau tolak menolak muatan listrik tak sejenis antara dua benda yang bermuatan listrik sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua benda. Ingat, sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Secara matematis, hukum kolom dapat ditulis dengan rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi, F ini merupakan gaya kolom dengan satuan. Oke baik sekalian, berdasarkan video yang tadi di atas, anak-anak sudah melihat bagaimana terkait masalah listrik dan hukum kolom. Selanjutnya, pertanyaan Bapak, apa ada yang masih menampilkan mesinnya tadi hukum kolom? Ada yang bisa? Silakan Agung. Jawabannya adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F sama dengan gaya tolak menolak. Oke baik anak sekalian, terima kasih penjelasan yang sangat baik diberikan oleh Saudara Fikri. Kita akan melihat dalam kali ini Bapak akan melakukan simulasi ya. Silakan diperhatikan baik-baik ya. Simulasi yang Bapak akan tampilkan menggunakan aplikasi PET. Nanti harus kalian menggunakan aplikasi ini di HP-nya untuk melakukan proses percobaan kedua. Oke? Kita lihat simulasi ya. Silakan diperhatikan baik-baik ya. Simulasi yang Bapak akan tampilkan menggunakan aplikasi PET. Nanti harus kalian menggunakan aplikasi ini di HP-nya untuk melakukan proses percobaan kedua. Oke? Kita lihat. Oke. Pada tampilan di depan anak sekalian, kalian lihat ada pakaian, ya, kain wol, ada balon dan ada di dinding, ya. Pada bagian tersebut terdapat muatan-muatan partikel positif dan negatif, sama halnya dengan balon dan dinding, ya. Oke, Bapak akan mencoba simulasikan apa yang terjadi. Silakan disimak baik-baik. Ketika balon ini, ya, saya dekatkan dan gosokkan ke kain wol, maka secara otomatis muatan-muatan negatif atau muatan elektronnya berpindah ke balon, ya, berpindah ke balon. Kemudian ketika balon ini saya lepaskan, ya, maka balon itu akan menempel pada baju, ya. Mengapa demikian? Mengapa tidak terjadi seperti itu? Dan ketika saya mendekatkan ke arah tembok, maka muatan elektronnya menjauh dan muatan positifnya mendekati muatan elektron, ya. Sekarang saya lepaskan di tengah-tengah, bisa dilihat balon lebih menempel pada kain wol, ya. Antara kain wol dengan dinding memiliki jarak, ya. Ternyata pada kain wol memiliki muatan-muatan proton yang banyak sehingga muatan elektron menempel pada kain baju wol. Balon yang digosok dengan kain wol akan menimbulkan muatan negatif pada balon. Muatan negatif menarik muatan positif pada balon wol tersebut. Jika sebuah balon tidak digosok dengan kain wol, maka jumlah muatan negatif dan positifnya sama, sehingga akan tertarik pada balon yang digosok. Oke, tepuk tangan buat Saudara Reza. Terima kasih jawabannya. Dan yang saya tanyakan, ada yang bisa jelaskan bagaimana proses pembuatan muatannya tersebut? Oke, silakan Saudara Akbar. Besar muatan pada balon akan tergantung pada kekurangan atau kelebihan jumlah elektronnya. Semakin banyak kelebihan dan kekurangan elektron balon tersebut, maka semakin besar muatan listriknya. Proses pembentukan muatan yang terjadi pada balon tersebut menurut teori elektron yang berpindah dari satu atom ke atom lain ditambahkan dengan elektron bebas. Sementara benda yang bisa memindahkan elektron bebas disebut konduktor. Ketika muatan elektron berpindah pada balon, kedua benda bisa mengalami kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif, juga kekurangan elektron sehingga bermuatan positif karena ada Baik, terima kasih Saudara Akbar sudah menjelaskan mengapa demikian bisa terjadi. Tentunya karena
elektron pada kain wol ke balon, sehingga pada wol mengalami kekurangan elektron. Tentunya pada proses tersebut terjadi proses gaya tarik menarik. Oke, saya akan bertanya lagi kepada anak sekalian, mengapa ketika balon yang digosok dalam kain wol didekatkan, apa bisa terjadi begitu? Silakan. Baik, balon tersebut menempel pada wali berbahan penmol. Hal tersebut terjadi karena muatan elektron berpindah akibat gosokan tali. Akibatnya balon menjadi bermuatan negatif karena memiliki lebih banyak elektron. Sementara baju menjadi bermuatan positif karena kehilangan beberapa elektron. Setelah terjadi perpisahan muatan, objek yang bermuatan negatif akan tertarik secara elektromagnetik. Oke, baik ini sekalian, sudah melihat simulasi kedua buah balon hijau dan balon kuning tersebut. Yang ingin tanyakan Bapak adalah bagaimana proses perubahan benda sehingga dia bisa menjadi bermuatan. Ada yang bisa bantu jawab? Oke, silakan dulu. Terima kasih. Proses terjadinya fenomena ini dimulai dengan adanya benda yang semula netral, muatan positif dan negatif seimbang, yang mengalami gesekan dengan benda lain. Selama gesekan ini elektron Membagi kelompok yang sesuai dengan karakteristik anak sekalian masing-masing. Dan ini Bapak akan membagikan lembar kerjanya. Silakan dibaca sesuai petunjuknya. Kita akan melakukan praktikum. Nanti akan Bapak bagikan alat dan bahannya, ya, menggunakan balon dan start plastik. Ini untuk percobaan pertama. Untuk percobaan kedua, anakku sekalian nanti masuk pada pada simulasi PET-nya ya. Nanti di situ anak-anak sekalian boleh memanipulasi, ya, silakan memanipulasi sesuai dengan petunjuk kerja yang ada di sini dan dijawab masing-masing kelompok. Oke, baik anak sekalian, sampai sini paham? Paham. Oke, baik, saya akan membagikan lembar kerjanya. Silakan sesuai kelompoknya masing-masing, dan Bapak akan melakukan penilaian kinerja, ya. Oke. Untuk alat dan bahannya kami gunakan ada sisir ya. Ada sisir plastik. Ini sama dengan sisir plastik juga. Oke. Untuk balonnya masing-masing boleh 2. Jangan terlalu besar ya, nanti meledak balonnya. Cukup satu ukurannya saja, normal saja. Silakan dikerjakan nomor kerjanya, isi sesuai dengan kerja. Sudah? Oke. Ya, ditiup dulu balonnya. Ya boleh. Tiup lagi balonnya. Itu ya, perbanyak kertasnya, kertas potongan kecilnya. Iya.
percobaan yang kedua. Pada percobaan kedua silakan perhatikan dulu pada tampilan di depan. Kita akan mempraktekkan ya dengan menggunakan simulasi PET dengan mengubah-ubah ya jarak muatan dan besar muatannya. Kita akan melihat berapa gaya yang terhitung pada aplikasi. Kemudian selanjutnya ada soal yang anakku akan jawab secara manual ya. Apakah berdasarkan hasil perhitungan yang digunakan aplikasi PET ini sama dengan hasil yang anak-anakku dapatkan. Sampai sini paham anak-anak sekalian? Oke, terima kasih. Coba diperhatikan di atas ada pada percobaan tersebut ini akan tampil di layar dan di HP anak-anakku sekalian boleh melakukan simulasi sesuai dengan petunjuk kerja yang ada di LKPD. Di sini anak-anakku sekalian silakan diatur jaraknya. Cara mengatur jaraknya ada 2 buah muatan ya sesuaikan dengan titik ini pada mistar ini. Jangan digeser mistarnya ya, yang cuma digeser bolanya ya. Terus ada cek 1. Ini cek 1 dan cek 2 adalah muatan pertama dan muatan. Untuk muatan pertama itu yang warna biru. Muatan kedua atau P2 ada pada muatan. Ini kita akan ubah sesuai dengan petunjuk kerja. Untuk muatan 2, ketika arahnya mengarah ke kanan maka akan bernilai positif. Ketika muatannya ke kiri akan bernilai negatif. Begitupun juga yang warna biru. Paham sampai sini anak sekalian? Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk kerja. Ada mau bertanya sampai sini? Gimana? Fikri, silakan. Kenapa Fikri? Jadi ini Pak, yang kuisat yang digeser ke positif 5 Pak. Ya, coba kita lihat pada modul itu langkah kegiatan pertama adalah positif 5. Jadi kita ini tentukan dulu ini adalah muatan pertama 5 dan yang kedua negatif 5. Jadi kita geser juga 5 negatif, berarti mengarah ke sebelah kiri. Kemudian untuk jaraknya ada di situ 2 cm. Bolanya ini kita yang geserin ini saja karena ini sudah berada pada pas titik 0 ya. Digeser ke sini ya. Ini skalanya menggunakan 10 cm. Kita hitung berapa jumlah gaya yang muncul. Kita lihat nilai gayanya 607,407 Newton. Silakan diisi di sini, tapi harus disejajarkan begitu ya. Paham seperti ini? Paham Pak. Oke. Ada yang lain lagi? Silakan coba saya lihat bagaimana. Silakan diisi untuk muatan satunya positif 5, positif arah ke kanan sini positif 5, kemudian Q2 berapa? Minus 5. Jaraknya 2 cm. Ini mulanya digeser, yang kedua boleh digeser karena ini kan sejajarkan dulu, ulang dulu ya. Jangan mistarnya digeser positif 2, tapi bolanya yang digeser. Karena pas titiknya itu menandakan bahwa dia sejajar dengan titik 0. Kemudian Q2 minus 5. Itu bola, bukan bola satunya, itu kan sejajar dengan 0, bola 2-nya saja yang digeser. Oke, baik anak sekalian. Sekarang kita akan lihat penampilan kelompok dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Muhammad Fikriansyah. Nama saya Lubianto. Nama saya Reza. Nama saya Ibnu. Nama saya Muhammad Faiz. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu gosokan antara balon dengan rambut. Jumlah gosokan searah yang pertama 10 kali gosokan searah. Kertas yang terangkat ada 2. Jumlah gosokan searah 20 kali. Kertas yang terangkat 3. Jumlah gosokan searah 30 kali. Kertas yang terangkat 4. Adapun percobaan gosokan antara penggaris dengan rambut, jumlah gosokan searah 10 kali. Kertas yang terangkat ada 5. Jumlah gosokan searah 20 kali. Kertas yang terangkat ada 8. Dan jumlah gosokan searah 30 kali. Kertas yang terangkat 10. Oke, sampai sini sebelumnya. Tunggu dulu, mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan terkait dari pemaparan teman kalian? Oh iya, silakan.
Mengapa pada percobaan balon dan Coba jelaskan ke kelompok satu, coba kelompok satu disimak. mengapa pada percobaan balon dan penggaris ada terdapat yang Baik, saya akan menjawab pertanyaan terkait percobaan yang tadi. Satu, apa yang terjadi ketika balon digosok ke rambut? Balon yang digosokkan ke rambut akan menerima pukulan dari rambut, sehingga balon menjadi bermuatan listrik negatif dan rambut bermuatan listrik positif. Dalam beberapa detik, balon tersebut akan mengalir rambut hingga berdiri dan menempel ke balon. Soal nomor 2, apa yang terjadi pada potongan kertas kecil ketika didekati oleh balon dan penggaris yang bermuatan listrik? Jelaskan dan berikan alasan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Jawabannya yaitu potongan kertas kecil terangkat atau kertas kecil akan menempel pada balon dan penggaris karena balon dan penggaris setelah digosok akan bermuatan listrik yang berbeda dengan potongan kertas kecil, sehingga jika ditempelkan pada potongan kertas kecil tersebut akan menempel. Pertanyaan nomor 3. Dari hasil percobaan di atas yang di kelompok Anda lakukan, mengapa potongan kertas tersebut dapat menempel pada penggaris tersebut? Jawaban: karena pada saat kita menggosok penggaris dan rambut dan kering, penggaris plastik tersebut mendapatkan muatan listrik. Karena muatan listrik itulah balon atau penggaris plastik jadi bisa mengalirkan kekuatan pada kertas yang dan menariknya mendekat. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana interaksi kedua balon jika salah satu balon digosok dengan rambut? Oke, silakan Ibnu bisa dijelaskan sama temannya perolehan untuk percobaan kedua, ya? Ada analisis soal. Berapa nilai yang didapatkan? Dari hasil percobaan kedua untuk kegiatan kedua yang terhubung, hasilnya adalah 180 Newton. Kedua, berapa hasil yang diperoleh? 18.000 Newton atau kolom. Ya, oke. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk, ya. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan saya atas nama Lindran Ramadan. Saya atas nama Muhammad Baratan. Saya atas nama Muhammad Fauzan. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil presentasi kami. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak sekalian, terima kasih sudah melakukan presentasi kelompok. Bapak anggap semua sudah luar biasa ya. Jawabannya sudah hampir sangat tepat. Pertama, Bapak akan mencoba untuk meluruskan mengklarifikasi apabila ada perbedaan terkait masalah jumlah muatan pada kertas yang menempel. Pertama yang bisa disebabkan, walaupun ada. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk pada tahap post test. Kegiatan ini kita lakukan setelah menerima proses pembelajaran. Silakan join masuk dengan menggunakan ID 105780. Oke, sudah. Sarin sudah masuk. Reza, Fikriansyah, Muhammad Iqbal, Abdul Rahman, Baren.
beri tepuk tangan buat Agung. Nomor 2 ada Fitriansa. Dan nomor pertama ada Ibnu. Beri tepuk tangan buat saudara teman kita ini. Oke, kita lihat bagaimana proses belajarnya. Wow, luar biasa. Hampir semua mencapai 100% ya. Ada Ibnu. Kita lihat hasil skor akhirnya. Wow, sudah hijau semua ya. Hampir hijau semua. Luar biasa. Reza salahnya 1 ya. Alif juga 1. Ya, rata-rata hampir dengan semua ya. Luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih. Oke, baik anak sekalian. Kali ini Bapak akan melakukan refleksi proses pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Saya ingin bertanya kepada anak sekalian, materi apa yang anak kalian sudah kuasai? Ada yang bisa mengutarakan satu orang? Materi apa yang sudah dikuasai? Oke, silakan Reza. Materi apa? Yang sudah saya kuasai yaitu listrik statis. Percobaan kertas dan balon itu menarik menurut Hanan kelompoknya ya. Oke, yang keempat, menurutnya anak sekalian, sebutkan apa sih yang tidak menarik? Ada yang mau menyampaikan apa yang tadi menarik? Ya, apa yang tidak bersahabat, Pak? Jaringannya katanya kurang bersahabat karena pada percobaan kedua kita menggunakan akses jaringan internet. Berarti jaringannya kurang bagus dan dia mengatakan kurang bersahabat. Perlu berteman dengan jaringannya ya. Oke, kemudian bagaimana anak sekalian perasaannya setelah melakukan proses pembelajaran terkait listrik statis? Seru. Saya akan melakukan refleksi terkait diri saya sendiri. Saya menganggap bahwa pelajaran ini saya sudah mengatakan berhasil karena melihat dari hasil nilai postes peserta didik sudah berada di atas 90%, dan untuk aspek sikapnya anak-anakku semua saya melihat semua bekerja sama, aktif, berkolaborasi, kreatif, dan tanggung jawab masing-masing per kelompok sudah terjadi. Kemudian untuk keterampilannya saya melihat anak-anak semua bekerja dengan baik ya, mandiri, semua bekerja sama satu sama lain ya, membagi pembelajaran yang saya lakukan tentunya siswa merasa puas. Hal ini dibuktikan dengan pemberian pertanyaan terkait hasil refleksi peserta didik. Semua merasa senang, semua merasa happy, semua merasa lebih enjoy dan memahami materi pembelajaran dengan baik. Oke, baik anak sekalian, setelah mempelajari materi listrik statis ya, ada 3 materi yang kita pelajari ya. Pertama, muatan listrik, listrik statis, dan medan listrik. Oke, tentunya anak sekalian, saya akan mengingatkan kembali untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait hukum-hukum dan kita berdoa setelah itu. Jadi ya. Bisa